warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang selanjutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan oleh Ketua LP3M Unsur kepada Insinyur Suprayogi MSc PhD, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Devi atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua bisa mengikuti undangan LP3M, atau lebih khusus lagi Pusat Pengembangan E-Learning LP3M Universitas Sudirman. Insya Allah kelihatannya kita semua yang hadir di sini sehat, dan semoga saja keluarga Bapak Ibu semua, keluarga kita semua, keluarga besar Universitas Sudirman senantiasa diberi kesehatan, terbebas dari COVID. Kalau yang sedang terkena segera bisa cepat negatif, dan tentu saja harapan kita pandemi COVID ini segera bisa berakhir, tidak hanya di lingkungan Universitas Sudirman, tidak hanya di lingkungan Kabupaten Banyumas, tapi juga secara nasional di Indonesia dan di berbagai penjuru dunia. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di sini ada pejabat, ada guru besar, ada calon guru besar yang sudah mintrip-mintrip, ada Bapak Ibu sekalian yang hadir semua dari berbagai fakultas, berbagai program studi. Selamat pagi. Terima kasih yang pertama ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua atas perkenannya memenuhi undangan dan bergabung pada workshop pembelajaran daring pada tahun 2021. Menurut informasi dari Koordinator Pusat Pengembangan E-Learning, Pak Dr. Ardiansa, tercatat kurang lebih pesertanya 336 peserta sampai hari kemarin. Tidak terlihat pada sesinya, tapi pada sesi hari ini tercatat di dashboard Zoom kali ini ada 188 peserta termasuk panitia. Izinkan saya juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Sekretaris LP3M, Bapak Juni atas supportnya, Pak Andiansa dengan Pak Eko Mudianto. Kemudian juga mohon maaf, ini saya sedang juga berzoom dua penerimaan mahasiswa baru, sehingga saya harus bolak-balik. Kalau ada suara yang mengganggu, sudah saya kecilkan. Saya kecilkan, mohon maaf. Kemudian ada 336, tapi pagi ini yang mungkin yang ikut sesi ini ada 118, jumlah yang luar biasa. Dari 336 peserta, kalau tidak salah sebagian besar pesertanya masih dosen, walaupun sebenarnya kita berharap sekali teman-teman tendik juga ikut berpartisipasi, karena ada dari 3 seri workshop yang 3 hari, ada sesi hari terakhir, kalau tidak salah, yang mohon dikoreksi Pak Dr. Ardiansa, ada sesi untuk tendik juga. Kenapa demikian? Karena memang pembelajaran daring ini tentu saja membutuhkan admin yang sangat paham tentang pembelajaran daring, terutama terkait dengan LGU, sehingga nantinya pembelajaran daring bisa tersupport dari berbagai aspek dan tidak semuanya harus menjadi tanggung jawab dosen. Nanti dosen bisa fokus pada pengembangan materi pembelajaran dan teaching metodologi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum lupa saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada panitia yang teknis maupun yang administratif. Workshop ini akan terdiri atas 3 seri. Yang seri pertama adalah pembelajaran asinkronus LBIRU
oleh Pak Ardiansah dan kawan-kawan. Kemudian pada sesi kedua tentang MPKM, dan yang ketiga sesi workshop seri ketiga adalah untuk sesi teknik, dan semuanya saling terkait satu sama lain. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita paham betul bahwa sejak tahun 2019 awal, kemudian diamal status tahun 2020 penuh 1 tahun. Sekarang juga tahun 2021 kita mau tidak mau harus menggunakan teknologi informasi untuk proses belajar mengajar. Sebenarnya ini adalah tuntutan dari era industri 4.0, tapi waktu itu disguise blessing, di balik musibah ada hikmah. Ternyata pada waktu sebelum ada COVID mendorong mendorong diri kita sendiri untuk menggunakan pembelajaran daring atau pembelajaran berbasis teknologi informasi sangat-sangat tidak mudah. Ya, walaupun di kita ada lembaga pengembangan teknologi informasi, kita juga diharuskan mengikuti pola pembelajaran Education 4.0 yang pada hakikatnya berbasis pada teknologi komunikasi dan informasi, tapi sangat-sangat sulit ya di unsur berjalan. Alhamdulillah, yang tadi sampaikan di balik musibah COVID ada hikmahnya. Pembelajaran daring mau tidak mau harus, dan ternyata sangat mudah dimobilisasi. Ini salah satu hikmah COVID. Tentu saja kita ingin COVID berkepanjangan, tapi kita selalu melihat selalu ada sisi positif dari yang kalau kita mau belajar. Kemudian terlepas dari pandemi COVID, selama 1 tahun yang lalu kita banyak belajar. Tadi disampaikan oleh Pak Ardiansah, ternyata pembelajaran atau delivery course material secara daring tidak mudah, dan kita ternyata tidak cukup punya ilmu untuk itu, sehingga workshop ini menurut saya sangat-sangat penting untuk membuat kita menjadi paham bagaimana sebenarnya melakukan delivery course material kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa menjadi tertrigger rasa ingin tahu ilmiahnya atau scientific curiosity-nya, untuk kemudian melakukan self-exploration atas materi-materi yang dibutuhkan. Ini barangkali tantangan kita semua, karena kita itu mendapat saingan yang sangat luar biasa sebagai dosen, yaitu Mbah Google. Apapun yang dibutuhkan oleh mahasiswa didik kita, pada hakikatnya Mbah Google itu sangat luar biasa, jauh melebihi kita dalam kemampuan menyediakan kalau hanya materi pembelajaran. Ini barangkali yang menjadi latar belakang mengapa Pak Anca dan kawan-kawan, Pak Ipong untuk kemudian menyelenggarakan workshop dengan harapan bahwa proses pembelajaran di Universitas Jenderal Sudirman semakin baik, karena kita menyadari bahwa teaching metodologi, kalau menurut saya itu ada 4 yang menjadi dasar mengapa kita harus selalu melakukan pengembangan teaching metodologi. Ya, sebenarnya di kita juga ada pusat pengembangan pembelajaran. Saya kira Pak Aziz ikut nggak ya, Pak Aziz sama Tri. Yang pertama adalah tentu saja karena science development. Perkembangan ilmu pengetahuan membuat kita mau tidak mau harus selalu melakukan modifikasi atau update teaching metodologi. Yang pertama adalah science development. Dan yang kedua adalah perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Mau tidak mau kita harus menyesuaikan itu. Ada Internet of Things, ada Big Data, Industri 4.0, mau tidak mau itu yang harus kita pakai dalam pembelajaran. Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan teknologi-teknologi konvensional, cara mengajar konvensional yang selama ini kita lakukan. Yang saya sendiri pun masih harus banyak belajar dan melakukan update. Yang ketiga adalah environmental setting. Dalam hal ini, karena ada COVID, mau tidak mau, kita harus daring.
Yang keempat adalah budaya komunikasi dan interaksi antar manusia. Nilai sopan santun sudah sangat-sangat berbeda, sama-sama baik, tapi baiknya zaman dulu dengan santunnya zaman sekarang berbeda. Ini barangkali yang kalau kita tidak paham betul, jadi dosen gampang tersinggung dengan cara-cara mahasiswa melakukan komunikasi dengan dosen. Zaman kita sekolah barangkali baru kemarin gitu mau ngadep dosen kita, sekolah S2, sekolah S3, kalau kita jauh-jauh datang dari Purwokerto ke Yogyakarta atau ke Bandung atau ke Jakarta, ya meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga, dosennya tidak mau ditemui, ya sudah pulang. Tapi kalau mahasiswa kita sekarang komunikasi jam 2 malam kalau perlu WA dosennya tanpa ribu-ribu. Ya, itu saja kalau kita tidak sadar betul ya tentang perkembangan kultur komunikasi, kita akan mudah tersinggung. Jadi barangkali ini yang sangat-sangat penting. Saya masih ingat betul waktu itu mengajar, termasuk juga pengembangan materi pembelajaran. Apakah kita hanya akan memindahkan PowerPoint yang kita biasa tayangkan, kemudian kita pindah ke Elbiru? Apakah hanya seperti itu? Apakah itu sudah cukup men-trigger mahasiswa untuk melakukan self-exploration? Saya jadi teringat share Prof. Toto Agung waktu beliau ikut kuliah daring untuk anti korupsi KPK. Jadi yang menarik adalah pada slide pertama, mohon maaf saya ini hanya share saja, dosen itu hanya slide pertama, kemudian dia ditulis gitu kepada para pesertanya. Yang dia hanya tulisan, apa yang Anda bisa bayangkan kalau dunia ini tanpa korupsi? Nah, otomatis itu orang jadi berpikir barangkali dan sebagainya lah. Hal cara-cara seperti ini yang saya sendiri belum tahu bagaimana sebenarnya membuat PowerPoint yang baik, membuat materi pembelajaran yang baik, tanpa harus bersaing dengan Google, tapi juga mampu men-trigger scientific curiosity mahasiswa, kemudian juga membuat kita bisa menjadi fasilitator dan motivator yang baik. Ini yang saya harus belajar. Saya kira mungkin teman-teman Pak Ardiansa, Bu Eti, dan yang lain juga nanti mungkin pusat pembelajaran bisa share dengan kita semua untuk bisa membuat pembelajaran di Unsur semakin baik, khususnya pembelajaran daring. Di sini juga ada Pak mantan lektor, Pak Ali Rohman, barangkali nanti juga bisa share bagaimana Institut Teknologi Komunikasi ini memberdayakan teknologi informasi karena pusatnya teknologi di sana dan para ahlinya di sana untuk kemudian membuat pembelajaran daring ini menjadi menarik dan menjadi teknologi delivery yang sangat luar biasa. Mohon nanti Pak Ali Rohman bershare, Pak. Insya Allah. Demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih atas perkenannya. Mohon maaf saya masih nyambi karena harus ikut Zoom ke penerimaan mahasiswa baru. Tapi saya akan ikut ini karena juga merasa perlu untuk belajar. Demikian ke Bapak Ibu semua, para guru besar, calon guru besar, menteri-menteri atau calon guru besar yang masih agak lama. Semuanya calon guru besar insya Allah yang hadir di sini, walaupun yang junior juga. Saya kembalikan kepada Pak Ardiansyah dan teman-teman, juga kepada Mbak Revi. Mohon maaf, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan membuka Pak Yogi. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, workshop seri mengajar secara daring Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas Darussalam mulai hari ini yang akan diikuti oleh sesi hari berikutnya. Ada 3 seri secara resmi saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bapak Ibu yang kami hormati, memasuki acara inti pada hari ini adalah penyampaian materi oleh para narasumber. Selanjutnya saya serahkan kepada Pusat Pengembangan E-Learning LP3M.
Terima kasih Mbak Revi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati. Waalaikumsalam. Ini karena moderatornya saya, berarti nanti saya pada sesi awal ini sekaligus memoderatori dan juga untuk sesi-sesi berikutnya. Baik, sebelum kita mulai, mungkin ada yang mau cerita dulu bagaimana pengalaman pembelajaran daring kemarin, Bapak Ibu? Boleh Pak, saya. Monggo Pak Budi. Ini kalau Pak Budi seru nih mungkin. Iya, ini saya kemarin waktu semester awal kita daring itu pakai LDIRU BBB itu saya dengan mudah pakai komputer saya. Tapi semester kemarin itu saya gagal total itu. Kenapa ya? Oh, masalahnya di komputer ya Pak? Atau komputernya ganti Pak? Komputernya nggak ganti, itu saya heran. Tapi waktu saya tanya ke bagian Pak Andi itu yang pimpinannya mengatakan kemungkinan sistemnya Unsur sudah berubah sehingga punya saya udah out of date gitu katanya. Nggak tahu juga saya. Oh. Kalau yang ini harus dikunjungi nih. Nanti kapan-kapan saya ke ini ya Pak. Kita ketemu di fakultas. Jadi selama kemarin ini saya kuliah itu saya sama sekali nggak pakai LDIRU jadinya. Oh, iya. Kalau begini harus dikunjungi ini modelnya. Karena mungkin saya udah pakai LAN loh. Gitu yang pakai LAN sudah pakai LAN segala itu. Oh, enggak. Bukan lagi pakai WiFi, nggak pakai kabelan minta sama Pak Andi. Di kampus itu pakai LAN. Oh, enggak. Oke, siap Pak. Di Paperta nanti ya Pak, insya Allah. Oke. Terima kasih Pak Budi. Ada yang lain yang menceritakan pengalaman selama pembelajaran daring dari tahun awal 2020? Saya Pak Adriansa, ya Agustini. Ya, pengalaman saya kemarin yang berangkat dulu, sering di tengah jalan terputus Pak. Apalagi kalau kita itu kuliah 3 SKS, pasti tengah perjalanan itu putus gitu loh. Sehingga saya kadang-kadang ya, Bu? Gitu loh. Nanti, saya nggak tahu kenapa bisa seperti itu gitu loh. Jadi pertama jalan bagus, tapi nanti setelah sekian puluh menit itu nggak bisa sama sekali gitu loh Pak. Saya nggak tahu, padahal jaringan di rumah saya ini ya bagus. Ya gitu. Kalau misalnya saya pakai itu zoom-nya ya, Bu? Zoom atau Jimit-nya ya? Ya, itu nggak pernah putus-putus Pak gitu. Jadi saya langsung nyambung ke Jimit-nya gitu Pak. Jadi saya selalu harus buka 2 LDIRU dan Meet gitu loh. Ketika LDIRU-nya macet, langsung saya pindah ke Meet. Karena LDIRU setiap kuliah seperti itu Pak. Awal bisa, tapi nanti setengah perjalanan langsung putus, nggak bisa gitu loh Pak. Saya nggak tahu penyebabnya apa Pak. Nah, ini pengalaman saya selama semester kemarin Pak. Terima kasih Pak Adriansa. Oke, Bu. Itu Zoom yang sering terputus itu Zoom dan Jimit-nya, ya Bu ya. Halo. Apa mungkin bandwidth Unsur kecil Pak? Halo? Sehingga banyak orang juga. Kalau saya menggunakan Jimit itu atau Zoom itu nggak pernah putus-putus Pak. Tapi LDIRU itu ya saya nggak tahu apa. Tapi kenapa di Meet dan Zoom tempat saya ini nggak pernah putus gitu loh. Seandainya tadi Meet-nya atau Zoom-nya putus, ya berarti di tempat saya nggak bagus wifi-nya gitu loh. Tapi ini LDIRU ini nggak tahu. Awal bisa, tapi nanti setengah perjalanan jelas nggak bisa Pak. Ya, jadi selama perkuliahan semester kemarin, di awal itu langsung saya buka LDIRU dan Meet. Kalau macet LDIRU-nya langsung saya lompat ke Jimit-nya. Seperti itu Pak. Selama perkuliahan semester kemarin seperti itu Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Ini masalahnya sering macet nggih. Ya, baik. Bisa dianalisis nggak Pak? Itu ada lagi? Bandwidth. Satu orang bisa dianalisis nggak? Panjang apunten. Kalau itu bisa kami sampaikan ke LPTSI Pak, masalah jaringan dan lain-lain. Panjang apunten. Jadi Bapak Ibu jadi LDIRU itu adalah LMS LMS itu asinkron
Jadi kalau kita mau menggunakan sinkron, ya, itu kita jadi menggunakan Gmeet atau Zoom atau BBB gitu ya. Nah, kalau yang BBB itu ya, yang punyanya Unsur sendiri itu memang tidak direkomendasikan ya. Jadi karena kapasitasnya memang kecil. Jadi dia BBB Unsur itu cuma bisa sampai 200 peserta, 200 seunsur ya, ini 200 orang yang pakai dalam satu waktu. Itu nanti sudah penuh, dan itu memang semester kemarin memang tidak terurus ya, BBB itu tidak terurus. Jadi mungkin Bapak Ibu tidak usah menggunakan BBB yang ada di LGU saja, karena gampangnya itu memang tidak terurus ya. Jadi kita memang lebih menggunakan Zoom atau Gmeet. Jadi kita menggunakan LGU itu untuk asinkron, untuk manajemennya, manajemen pembelajaran. Kemudian kita mencantumkan link Gmeet, link Zoom itu di situ, ngaten Bu. Oke, jadi mungkin tadi yang dimaksud Ibu tadi adalah yang terputus itu nggak tahu ini. Kalau LGU ya tentunya semester kemarin itu nggak pernah terputus, nggak ada kendala sama sekali setelah beres ya, setelah minggu ketiga perkuliahan itu lancar terus ya. Jadi mungkin yang tadi tidak tahu maksudnya tadi LGU keputus tadi apa maksudnya, apakah BBB itu ya. Tapi memang untuk yang BBB itu memang tidak kita rekomendasikan untuk saat ini karena memang kapasitasnya kecil dan memang tidak terurus. Demikian. Ya, mungkin sama Pak, saya juga kayak gitu. Jadi kalau saya memang di LGU itu gunakan untuk manajemen database aja gitu. Tapi untuk perkuliahan tadi kita menggunakan linknya dengan menggunakan Zoom atau Gmeet ya. Tapi memang kita tulis itu linknya, sehingga mahasiswa ketika mau akses dia tinggal ngeklik link itu dia langsung ke Gmeet atau ke Zoom. Biasanya kalau saya seperti itu, karena memang sering juga waktu awal-awal kan sering terputus-putus karena memang tadi ya nggak sinkron itu kelihatannya. Jadi sistem database-nya kita masukkan di LDRU ya dari mulai perkuliahan 1 sampai kuliah. Tapi perkuliahannya memang kita menggunakan linknya dengan Zoom atau Gmeet kalau saya ya. Itu aja mungkin Pak Diansah. Makasih. Ya, terima kasih Pak Endang, Pak Eko. Akan langsung nih dari ya. Ya, baik. Saya juga baru ingat tadi yang dimaksud LDRU itu adalah fasilitas telekonferensi yang di LDRU, ya. Memang fasilitas itu ditempatkan di LDRU hanya untuk trial, gitu. Karena kita untuk membuat server seperti Zoom atau Gmeet untuk telekonferensi untuk Unsur, saya rasa tidak akan mampu. Jadi kita hanya menggunakan, kalau beruntung Bapak Ibu mungkin ketika kuliah malam dan mahasiswanya dikit mungkin bisa dipakai, tapi kalau jam-jam sibuk menggunakan itu tidak disarankan. Itu bisa digunakan tapi tidak untuk, kalau dalam istilah industri tidak untuk produksi, gitu, untuk cuma mencoba saja gitu. Kalau misalkan seandainya server kita besar, kita bisa ini. Tapi yang tetap disarankan seperti kata Pak Endang Hilmi tadi, tetap menggunakan kalau untuk sinkron ya, untuk telekonferensi seperti kita biasa ini yang sekarang kita lakukan itu menggunakan Gmeet atau Zoom. Baik Bapak Ibu, sudah banyak unek-uneknya tadi saya sudah mendengar. Masalahnya banyak ke teknis ya, Pak Budi mungkin ke teknis di komputer atau jaringannya, kemudian tadi masalah koneksi juga. Saya akan masuk kepada materi. Sudah tampak belum slide saya, Bapak Ibu? Sudah. Ya, Pak. Matur nuwun, Bapak Ibu. Materi saya pada hari ini adalah pembelajaran daring asinkron, pembelajaran daring tanpa tatap muka. Ya. Ini mungkin dalam melihat judulnya mungkin ada sedikit kebahagiaan barangkali, tapi juga di balik kebahagiaan itu ada sedikit effort ya. Kita langsung saja. Core bisnis kita di perguruan tinggi ini adalah pendidikan Bapak Ibu, pendidikan, penelitian, dan pengabdian ya. Penelitian mungkin Bapak Ibu sudah sangat berpengalaman sekali, setiap tahun mungkin mendapatkan hibah dari LPPM dan sudah berpengalaman membuat laporan dan mendapatkan insentif juga mungkin ya dari publikasi dan lain sebagainya. Tapi untuk yang menjadi core bisnis kita satunya yaitu pendidikan, itu sangat-sangat penting sekali untuk sangat diperhatikan gitu. Apalagi ketika kita mengadakan shifting dari pembelajaran luring ke pembelajaran daring, kita agak sedikit kaget. Jadi kita anggap itu adalah sebuah pembelajaran daring secara darurat ya, secara darurat.
Namun pandemi sekarang sudah berjalan lebih dari setahun, Bapak Ibu. Dari setahun itu artinya kita sudah harus mulai membiasakan bahwa pembelajaran daring itu sama efektifnya atau sama nilainya dengan pembelajaran yang luring yang tatap muka gitu. Karena itu juga akan diakui ya, pembelajaran daring yang kita lakukan akan diakui sebagai sebuah tatap muka. Nah, kalau kita lihat ini ada input dari mahasiswa dan input dari dosen juga. Kemudian ada proses di sini dan juga di sini ada outputnya adalah lulusan. Nah, bagaimana mahasiswa kita menjalani proses pembelajaran tersebut dari hari ke hari, dari jam ke jam di Universitas Jenderal Sudirman, agar kita mendapatkan lulusan yang kita inginkan dari segi kognitif, afektif, psikomotorik, dan juga dari segi kesiapannya menghadapi dunia kerja atau dunia luar ya. Kalau sekarang kan ada beberapa kebijakan yang sangat menggebrak ya dari Mas Menteri, yaitu kebijakan MBKM itu, bagaimana mahasiswa itu bisa mengambil mata kuliah di tempat lain atau bisa magang atau bisa KKN dan melakukan aktivitas di luar. Ini seperti pembumian menara gading universitas agar mahasiswa juga bisa siap menghadapi dunia kerja sebelum dia lulus gitu. Jadi ketika lulus sih sudah biasa, ini saya kerja di sini sudah biasa gitu. Nah, dari sisi kita sebagai dosen, kita merancang sebuah pembelajaran yang akan membawa mahasiswa kita ini mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang dia perlukan gitu. Dari sisi objek pembelajaran kita mempunyai bermacam-macam objek pembelajaran. Kemarin LP3M, Pusat Pengembangan Pembelajaran itu mengadakan workshop buku ajar. Jadi diharapkan Bapak Ibu menuliskan buku ajar, itu juga satu materi ajar. Jadi kalau satu mata kuliah saja Bapak Ibu, satu dosen menulis satu buku ajar, mungkin sudah ada 1000 lebih buku ajar yang ada di Universitas Jenderal Sudirman. Nah, kemudian objek pembelajaran yang lain tuh adalah materi-materi digital yang lain ya. Kalau buku ajar itu bisa kita bentuk dalam bentuk buku, bisa juga dalam bentuk digital. Bentuk digital yang lain ada animasi, simulasi, audio, video, dan lain sebagainya, penugasan dan sebagainya. Ini akan kita masukkan, atau kita include-kan dalam proses pembelajaran. Jadi pembelajaran kita akan melibatkan objek-objek pembelajaran yang kita miliki ya. Nah, selain dari proses pembelajaran atau objek pembelajaran, kita juga punya komponen yang penting juga, yaitu interaksi antara kita dan mahasiswa gitu, interaksi antara sesama mahasiswa dan lain sebagainya gitu, interaksi antara mahasiswa dan Bapendik gitu ya. Bapendik itu mahasiswa sering cerita kalau ke Bapendik itu kok kayaknya sulit gitu ya. Dan lain, tapi ya semakin kesini semakin berkembang, insya Allah semakin baik lagi gitu. Kita menghadapi mahasiswa sebagai klien kita jadi penyedia jasa atau penyedia layanan, mahasiswa adalah klien kita, tapi tetap juga dengan melihat standar-standar pergaulan yang berlaku ya, bagaimana mahasiswa ke gurunya atau ke dosennya. Jadi ada interaksi antara mahasiswa, dosen, tutor, sama mahasiswa dan sumber belajar eksternal, yang kata Pak Ketua LP3M, dikatakan Mbah Google tadi ya. Kita tidak akan bisa bersaing dengan Mbah Google dari segi pengetahuan, karena Mbah Google itu adalah sebuah mesin yang mengcrawl semua informasi yang ada dan menyampaikannya kepada kita. Tapi yang kita bisa lakukan adalah kita mengekstrak informasi-informasi tersebut. Kita memberikan kata kunci yang tepat kepada mahasiswa gitu. Dulu ada mahasiswa yang saya suruh mencari materi tentang biomasa gitu. Maksud saya biomasa itu biomasa yang tumbuh bersamaan dengan pertumbuhan tanaman gitu ya, perkembangan tanaman. Tapi yang dia sodorkan kepada saya, yang masuk sodorkan saya itu biomasa tentang energi ya, biomasa briquette seperti itu. Nah, itu kesalahan saya memberikan kata kunci yang tidak tepat sehingga mahasiswa tidak bisa belajar dari situ. Nah, setelah mahasiswa bisa belajar dari objek pembelajaran yang kita berikan dan dari interaksi selama kita bertemu dengan mahasiswa atau mengadakan perkuliahan, kita harus mengadakan assessment atau evaluasi. Evaluasi itu ya intinya adalah sejauh mana pembelajaran yang dilakukan oleh kita, oleh mahasiswa atau dipandu oleh kita itu mencapai capaian pembelajaran dan ini akan terjadi pada setiap mata kuliah. Semua mata kuliah akan mengalami proses seperti ini sehingga akhirnya mahasiswa tersebut lulus. Nah, ketika lulus kita harapkan dia mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang dirasa akan berguna untuk kehidupannya di masa yang akan datang. Bisa jadi kalau dia bekerja pada profesi yang senada atau sama dengan
program studi yang dia ambil, dia akan mendapatkan banyak, tapi jika tidak, dia akan mendapatkan berbagai macam kemampuan, termasuk kemampuan belajar mandiri. Dia misalkan kuliah di biologi, tahu tiba-tiba dia lulus menjadi programmer. Nah, dia bisa mendapatkan kemampuan itu, kemampuan belajar mandiri terutama dengan model pembelajaran yang kita lakukan. Jadi ada istilahnya student center learning ya. Kalau kita membekali mahasiswa dengan kemampuan belajar mandiri, maka dia akan survive. Tapi kalau kita memberikan materi-materi, mahasiswa dibiarkan tidak aktif ya, tidak belajar aktif, hanya melihat bahan-bahan dari dosen, maka dia tidak punya kemampuan untuk belajar secara mandiri. Jadi dia masuk ke dunia yang lain, mungkin akan sulit beradaptasi. Kira-kira itu. Termasuk dari sisi soft skill ya, soft skill, bagaimana kita berhubungan dengan mahasiswa, bagaimana mahasiswa berhubungan dengan orang lain, bagaimana cara berkomunikasi, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke bagian pembelajaran ya. Dan pembelajaran atau tujuan utama setiap proses pembelajaran adalah capaian pembelajaran terlampaui. Jadi yang ada di dalam dokumen RPS kita itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah yang kita breakdown menjadi topik-topik, menjadi capaian pembelajaran subtopik ya, capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, ini di sini ada Pak Tri Nugroho ya dari Pusbang Pembelajaran yang biasa menyampaikan mengenai RPS. Jadi kita itu membuat sebuah dokumen RPS. Ini dokumen RPS-nya yang kita maksud ya, yang kami maksud di LP3M ini bukan RPS agregator yang kemarin Bapak Ibu isi di siang ya Bapak Ibu. Itu hanya agregator yang bisa digunakan untuk mengakses agar Dikbud bisa mengakses RPS kita ya, pembelajaran kita, topik apa saja. Tapi RPS yang dimaksud adalah dokumen pembelajaran yang berisi sebuah perencanaan pembelajaran yang akan kita lakukan dalam semester. Jadi di situ ada topik, di situ ada pembahasan, di situ juga ada pembelajaran, ada metode yang kita sampaikan, ada objek pembelajarannya apa saja. Kan ini bisa dilakukan di LDIRU ya Bapak Ibu, linknya sudah saya sampaikan. Sampaikan lagi linknya. Bapak Ibu login dari Kori, nanti masuk ke link ini, linknya ke. Ini ada yang ngobrol sendiri Pak. Copy linknya ke. Ya, ada yang masuk suara dari luar. Ya ini mengganggu, ini ada yang masuk. Di mute sama ini, di mute sama panitia. Mute. Oke, sudah ya. Jadi saya kopikan link untuk kelas LDIRU kita, kelas LDIRU workshop ini di chat. Jadi monggo Bapak Ibu masuk ke Kori dulu, nanti dibawa ke Kori, nanti setelah kita masuk di Kori akan muncul halaman workshop kita ya, kelas workshop kita. Ada button, ada yang bisa diklik yaitu daftarkan saya, nanti Bapak Ibu akan masuk ke kelas workshop kita. Nah, di situ Bapak Ibu bisa mengisi absen dan nanti akan mengunduh materi. Kalau tidak salah untuk materi pertama ini 8.45 saya set absennya terbuka. Jadi mungkin sekitar 2 menit lagi akan terbuka. Monggo Bapak Ibu. Sementara saya lanjutkan. Nah, jadi tujuan utama proses pembelajaran itu adalah capaian pembelajaran. Mau metode apapun, mau penyampaian bagaimanapun, yang penting capaian pembelajarannya terlampaui. Jadi tidak ada satu metode yang dikatakan lebih unggul dari metode lainnya, baik masing-masing metode mempunyai kelebihan dan kekurangannya, bahkan bisa saling melengkapi. Nah, untuk mencapai capaian pembelajaran yang kita tetapkan dalam dokumen RPS, maka kita memerlukan proses pembelajaran yang efektif, efisien, dan engaging ya. Engaging itu terkonek antara mahasiswa dan dosen gitu. Terkonek antara mahasiswa dan dosen. Jadi kalau dirasakan tidak efektif, kita bisa mengganti metode pembelajaran kita. Nah, sebagian besar dari yang akan saya sampaikan, maaf, ini diambil dari sebuah paper di jurnal Internet and Higher Education ya, Internet and Higher Education, publish tahun 2019 ya, judulnya Award Winning Faculty Online Teaching Practice ya. Jadi pembelajaran daring, praktek pembelajaran daring yang sukses gitu ya, pembelajaran daring sukses. Jadi ada komponen course design pembelajaran atau desain kelas, assessment dan evaluasi, dan kemudian fasilitasi. Ini yang sangat menarik untuk kita gali
sementara. Ini ya. Jadi ada desain kelas, penilaian dan evaluasi, kemudian ada fasilitasi. Apa maksudnya? Desain kelas itu bagaimana? Ketika kita menyiapkan RPS, kita dalam tanda kutip sudah 50% menyiapkan desain kelas itu seperti apa. Bagaimana kita merancang instruksi, interaksi, dan assessment dalam kelas tersebut. Jadi yang akan kita berikan kepada mahasiswa itu apa? Maksudnya instruksi pembelajaran, apakah baca modul ini atau baca tonton video ini dan lain sebagainya, agar mahasiswa bisa mengerti instruksi tersebut dan melakukan sesuai dengan instruksi untuk mencapai capaian pembelajaran. Kemudian dalam desain kelas juga kita menentukan interaksi kita dengan mahasiswa apa saja, interaksi mahasiswa dengan mahasiswa bagaimana dan bagaimana caranya dan apa saja gitu. Apakah menggunakan forum ataukah mereka menggunakan breakout room untuk diskusi kelompok kecil-kecil, ataukah mereka kita beri tugas untuk CBL, PJL, PJBL seperti itu ya, untuk mereka berinteraksi dalam kelompoknya menyelesaikan sebuah kasus atau proyek seperti itu. Nah, kemudian juga dari desain kelas kita juga harus merancang assessment. Assessment itu bagaimana bisa kita menilai dari assessment tersebut capaian pembelajaran yang kita tetapkan dalam RPS itu tercapai atau tidak. Nah, itu akan menjadi cermin bagi kita untuk bertahan pada metode ini atau kita mengubah metode yang lain atau kita mengkombinasikan dengan metode yang lain. Kira-kira begitu. Nah, setelah desain kelas kita juga ini ada assessment ya, penilaian juga yang sama seperti ini. Apakah penilaian menunjukkan capaian pembelajaran terlampaui? Kemudian setelah kita melihat dua ini, setelah kita melihat penilaian, kita bisa melakukan evaluasi. Jadi kita tidak berhenti hanya pada mengantarkan mahasiswa mempelajari sebuah pengetahuan baru. Kalau dulu kita ada namanya IKAT ya, Indeks Kinerja Akademik Dosen, yang kita bagikan di akhir perkuliahan ketika ujian itu, diisi apakah Anda mendapatkan pengetahuan dan seterusnya. Nah ini kira-kira seperti itu ya. Nah kalau di LMS mungkin nanti Bapak Ibu melihat materi ketiga pada hari ini adalah mengekstrak informasi dari aktivitas log mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa itu setiap melakukan aktivitas dalam LDIRU itu akan terekam. Misalkan klik login, mereka akan terekam dalam database di LDIRU. Mahasiswa mengklik login, kemudian membuka kuis, tercatat mahasiswa ini membuka kuis pada jam sekian gitu. Jadi tersimpan dalam LDIRU. Ini juga yang menjadi kadang-kadang beberapa waktu lalu ada mahasiswa yang sudah ujian tapi belum mengumpulkan lembar jawaban, tapi mengakunya sudah mengumpulkan lembar jawaban gitu ya. Dia membuat screenshot, dia sudah mengumpulkan gitu, ada file yang tertulis di dalam sistem LDIRU. Tapi setelah dilihat log activity-nya, dilihat ternyata mahasiswa ini katakanlah semester ganjil ya, semester gasal. Semester gasal itu kan biasanya ujiannya Januari katakanlah. Mahasiswa ini sejak bulan September itu tidak mengakses LDIRU, tidak masuk ke LDIRU. Jadi di dalam kelas tersebut mungkin di Agustus awal, kemudian September dia masuk ke LDIRU, tapi setelah September itu dia tidak masuk sama sekali ke LDIRU. Itu terlihat setelah dicari lognya namanya ini, dia aktivitasnya apa saja di kelas ini, di kelas LDIRU kita. Oh ternyata sampai September dia tidak ada aktivitas sama sekali. Baru dia ada aktivitas ketika saat mengupload atau membuka LDIRU untuk mengupload jawaban ini yang sudah sangat terlambat gitu ya. Nah itu akan terjadi perdebatan atau saling mengklaim kebenaran antara dosen dan mahasiswa, tapi seperti kita kalau di bank ya, ada klausul ketika saldonya berbeda antara catatan si nasabah dan bank, maka yang dipakai adalah database bank. Nah, ini seperti ini juga. Jadi ketika berbeda antara mahasiswa dan dosen, yang kita lihat adalah LDIRU. Activity log-nya bagaimana? Oh, ternyata rekaman catatannya dia tidak mengakses kelas sejak September gitu. Jadi dia tidak kelihatan aktivitasnya. Ya, kita bisa memberikan bukti otentik ya, bukti otentik. Nah ini juga log ini juga bisa digunakan untuk evaluasi, kita ekstrak informasi dari sana dan misalkan ya, apakah mahasiswa yang sering melakukan kegiatan atau mengakses kegiatan kelas di LDIRU itu akan mempunyai nilai yang lebih tinggi dari yang lain gitu. Itu juga akan menjadi bahan kita untuk evaluasi. Nah, baik, ini adalah elemen kelas yang baik kalau menurut Martin dan kawan-kawan di jurnal ini. Nah, desain kelas itu kita harus memperhatikan metode pembelajaran kita, apa yang akan kita
gunakan, apa yang kita lakukan gitu. Jadi ada desain instruksi, interaksi, dan asesmen tadi. Instruksi, interaksi, dan asesmen. Bagaimana instruksi pembelajaran yang akan kita berikan, kemudian bagaimana interaksi kita dengan mahasiswa, interaksi mahasiswa dan mahasiswa, dan bagaimana asesmen yang harus kita berikan untuk menilai capaian pembelajaran itu. Dari situ kita membuat rancangan dan menyiapkan konten-konten atau objek-objek pembelajaran digital ya, video, handout dan sebagainya. Nah, ini juga yang harus variatif, berkesinambungan dan responsif. Jadi seperti dalam hal interaksi ya, interaksi kita harus responsif ya. Kita memberikan tugas kepada mahasiswa, kemudian mahasiswa perlu feedback. Jadi kita selama ini ya, termasuk saya juga ada beberapa praktek yang kurang baik, di mana ketika memberikan tugas akan diperiksa ketika saat ingin mengumpulkan nilai. Nah, ini mengumpulkan nilai, misalkan minggu depan adalah deadline pengumpulan nilai, baru tugas semuanya diperiksa. Nah, itu adalah praktek yang salah, praktek yang tidak betul, karena kita tidak sempat lagi memberikan feedback kepada mahasiswa. Kalau kita melihat kita memberikan tugas pada hari ini, pekan depan kita kembalikan, artinya kita harus sudah mengoreksi tugas tersebut dan kita memberikan feedback di mana salahnya, apa yang harus dilakukan, bagaimana untuk memperbaiki atau meningkatkan bobot dari pengerjaan tugas mahasiswa. Nah, ini sifat dari desain kelas kita, instruksi, interaksi, dan asesmen. Dalam hal interaksi kita harus responsif ya. Jadi penugasan itu harus diberikan dengan feedback ya ketika kita mengembalikan. Saya ingat dosen saya dulu di Bogor itu setiap kali memberikan PR, dua soal hitungan, itu minggu depannya sudah pasti mengembalikan gitu. Minggu pekan depannya ketika pertemuan berikutnya sudah pasti mengembalikan. Nah, ini kita mudah-mudahan bisa belajar untuk mengikuti contoh baik seperti itu ya. Nah, kalau di kertas kan bisa dicoret-coret, ini salah di sini, salah di sini, dan seterusnya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian variatif, instruksi, interaksi juga variatif, tidak melulu harus lewat Zoom, tidak melulu harus forum, juga mungkin bisa WA, bisa email, bisa mailing list, dan lain sebagainya, variatif. Kemudian berkesinambungan ya, tidak stop, tidak dilepaskan mahasiswa menjadi bingung sendiri, autopilot ya. Nah, kemudian desain kelas kita, apakah kelas kita akan dilaksanakan secara daring atau luring? Nah, kalau kondisi pandemi kan semuanya daring ya, semuanya daring. Kalau luring nanti ketika kita keluar dari pandemi ini kan ada beberapa pilihan apakah daring atau luring. Untuk informasi, kelas yang kita lakukan secara daring itu juga diakui sebagai sebuah pembelajaran. Jadi tidak harus datang ke kelas dan menyampaikan materi di depan kelas. Jadi kemarin ada dalam beberapa lokakarya ada yang cerita bahwa yang dikatakan kelas, yang dikatakan kinerja mengajar itu adalah datang ke dalam kelas gitu, tapi tidak harus seperti itu ya. Tidak harus seperti itu. Kemudian perancangan interaksi. Dalam satu topik modul pembelajaran, bagaimana dosen dan mahasiswa berinteraksi, bagaimana antara mahasiswa berinteraksi. Di perancangan, kemudian perancangan asesmen. Nah, ini harus kita perhatikan juga, penilaian itu bisa variatif. Ada kalau dalam materi pekerti atau materi AA plus itu ada asesmen alternatif. Asesmen alternatif itu tidak harus menekankan pada UTS dan UAS. Sekarang Kemdikbud lebih memfokuskan agar kita melakukan pembelajaran CBL dan PJBL dengan bobot 50%. Satu kasus CBL itu bisa banyak yang aktivitas dilakukan mahasiswa. Jadi dia mendapatkan bobot 50% minimal. 50% minimal. Sedangkan UTS, UAS harus dikasih bobot berapa? Ya kita kasih 15% juga silahkan, karena aktivitas itu tidak terbebankan atau tertumpu pada UTS dan UAS di akhir. Jadi yang pertama variatif penilaiannya, asesmen alternatif, bisa tugas, bisa tadi CBL, dan juga tidak berat di akhir saja. Misalkan dengan UAS itu jadi mahasiswa belajar mati-matian karena nilai UAS itu porsinya 35% atau 40% dari perkuliahan kita. Nah, itu akan sangat memberatkan mahasiswa. Tapi kalau kita lihat kinerjanya, tugas ini dia mengumpulkan tepat waktu dan nilainya tinggi, tugas ini, tugas berikutnya di topik berikutnya, kemudian dalam kuis, kemudian dalam CBL, kemudian dalam yang lain-lain, kita berikan pembebanan yang menyebar dalam satu semester, maka kita bisa menilai kinerja secara keseluruhan, bukan kinerja kebut satu malam ya. Ada yang mahasiswa yang banyak juga yang malamnya belajar untuk ujian besok dan nilainya bagus-bagus juga banyak. Jadi tidak pada satu N sama dengan satu kalau statistik, tapi pada N sama dengan beberapa ya. Jadi ada penyebaran di satu semester. Nah, ini contoh interaksi antara mahasiswa ya, tadi ada asesmen interaksi.
interaksi mahasiswa, forum diskusi kelas bisa asinkron itu tidak sama waktunya. Kemudian dalam kondisi asinkron itu kita jelaskan aturannya, eksplisitkan perintah, interaksi, dan jangka waktu, kemudian beri pertanyaan terbuka, dan seterusnya. Kemudian ada asinkron atau sinkron kolaboratif ya, mahasiswa bisa mengedit file yang sama pada Google Doc katakanlah ya, kemudian Excel sheet dan lain sebagainya. Kemudian breakout room ya, mahasiswa dalam breakout room ketika kita membuat kelas kemudian kita breakout room untuk mereka berdiskusi, itu mereka akan berinteraksi sesamanya. Kemudian juga yang ini juga perlu kita perhatikan ya, peer atau self assessment ya, peer itu penilaian dari temannya mahasiswa ya, tapi mahasiswa kita kan seringnya juga saling bersepakat untuk tidak menjatuhkan gitu ya, tidak menjatuhkan masing-masingnya. Tapi kita bisa buat rubriknya, bagaimana mahasiswa bisa menilai temannya gitu. Nah, kemudian tadi dari elemen ini ada desain, penilaian, evaluasi, kemudian ada fasilitasi. Nah, fasilitasi pembelajaran mahasiswa, jadi dosen harus memfasilitasi pembelajaran mahasiswa, berikan informasi dan roadmap pembelajaran, jadi bisa dibentuk dalam bentuk peta CPMK. Jadi di awal kelas Eldiri itu kita bikin pengantar umum, instruksi pembelajaran secara umum, kemudian kita berikan foto dosennya siapa gitu. Kalau yang bisa, kalau bisa yang sedang senyum ya. Kemudian juga kita berikan peta CPMK dan juga dokumen RPS bisa kita masukkan sana. Biar supaya mahasiswa bisa yang sangat teliti juga akan melihat itu ya. Tapi setidaknya itu praktek baik ya, praktek baik. Jadi mahasiswa sedikitnya kalau peta capaian kan langsung bisa dibaca karena gambar. Oh, dia akan mempelajari ini, dan akhirnya yang diinginkan adalah ini. Dan dia bisa men-set tujuan belajarnya. Kemudian monitoring dan komunikasi secara periodik. Ini yang saya tadi katakan, berikan feedback yang tepat, waktu pada tugas-tugas yang diberikan. Kemudian tentukan cara waktu interaksi. Jadi tadi masalah etika jadi juga harus diperhatikan ya. Ajarkan etika daring, kemudian juga tentukan cara dan waktu interaksi. Misalkan kalian bisa menghubungi saya 24 jam ya. 24 jam, malam pun tidak apa-apa. Mungkin balasnya besok pagi gitu. Seperti itu bisa juga ya. Atau pokoknya kalau di atas jam 8 malam saya jangan diganggu gitu. Atau jangan ada yang masuk ke WA mengenai ini gitu. Seperti itu. Kira-kira gitu. Jadi buat kesepakatan dengan mahasiswa bagaimana mereka berinteraksi, bagaimana kita berinteraksi dengan mahasiswa. Juga saya ulang lagi, feedback yang tepat waktu pada tugas-tugas yang diberikan, sehingga mereka bisa menikmati pembelajaran tersebut. Oh, saya salahnya di sini dan seterusnya. Nah, baik. Sebentar. Ya. Jadi ketika pelaksanaan pembelajaran seperti apa? Ini aspek perencanaan ya, aspek perencanaan, dan ini juga aspek pelaksanaan juga ya. Kalau yang di depan ini kita aspek perencanaan. Nah, bagaimana pelaksanaan pembelajaran? Pembelajaran itu bisa luring. Nah, ini kita lihat istilahnya, dosen dan mahasiswa berada pada tempat yang sama, saat yang sama, dan tempat itu bisa berupa kelas, laboratorium, studio, lapangan, dan tempat lainnya. Kemudian pembelajaran secara daring. Dosen dan mahasiswa bertemu saat yang sama sebagaimana dalam kelas, namun menggunakan video call. Seperti yang kita lakukan sekarang, kita menggunakan Zoom atau Jmeet, atau BBB tadi yang ada di Eldiru. Atau pembelajaran dilakukan mahasiswa secara mandiri melalui kegiatan-kegiatan yang diberikan dosen di Learning Management System. Jadi dosen tidak bertemu mahasiswa tatap muka daring seperti sekarang menggunakan Zoom, tapi dosen menyiapkan materi-materi atau objek-objek pembelajaran yang disusun sedemikian rupa, dan itu bisa diikuti mahasiswa, diikuti mahasiswa atau menjadi aktivitas mahasiswa, dan dengan mengikuti aktivitas tersebut, mereka dikatakan dapat mencapai capaian pembelajarannya yang dibuktikan melalui asesmen yang diberikan di akhir topik tersebut atau di akhir modul tersebut. Nah, namun juga ada yang dikatakan bauran. Bauran itu istilahnya kalau dalam bahasa Inggris blended ya, blended. Gabungan daring dan luring yang disebut blended atau hybrid. Bagaimana menggabungnya? Katakanlah dalam satu semester itu ada 14 topik. Ada 14 topik yang cocok kita berikan secara daring video call, atau kalau ketika kita kondisi luring ya ada beberapa topik yang harus kita ketemu dengan mahasiswa karena kita akan mengajarkan sesuatu keterampilan kan.
Tapi ada yang bisa hanya dengan video call seperti ini bisa, tapi ada juga yang tidak perlu video call, tidak perlu ketemu luring. Kita bisa memberikan beberapa aktivitas dalam LMS sesuai dengan ketentuan yang dikatakan bisa menggantikan perkuliahan. Nanti mahasiswa akan mengerjakan kegiatan tersebut dan dikatakan capaian pembelajaran tersebut bisa tercapai. Jadi dalam satu semester ada beberapa pertemuan yang bisa kita rancang untuk melakukan pertemuan secara daring atau secara luring, baik daring yang sinkronus atau asinkronus. Nanti kita akan lihat. Kemarin juga ada wacana untuk pembelajaran hybrid itu. Jadi kalau hybrid yang kita maksud di sini, beberapa pertemuan itu luring, beberapa pertemuan daring. Daring itu bisa daring sinkronus dan daring bisa asinkronus. Nah, kemarin yang kita pernah dengar wacana yaitu kelas hybrid, yaitu kelas yang sebagian mahasiswa ada di dalam kelas, sebagian lagi ada di daerahnya masing-masing karena kondisi pandemi. Itu juga bisa kita katakan gabungan daring dan luring ya. Daring di kelas, dosen harus perform menyampaikan materi di kelasnya, tapi juga ada teknologi yang memungkinkan mahasiswa yang ada di rumah atau di daerah masing-masing itu bisa mengakses pembelajaran kita, bisa melihat kita mengajarkan materi dan juga mendapatkan pengalaman yang sama, pengalaman belajar yang sama dengan yang ada di dalam kelas. Itu dengan bantuan teknologi. Itu juga bisa kita katakan hybrid. Tapi secara umum hybrid adalah daring dan luring yang digabung atau dicampur dalam satu semester pertemuan ya, bisa di pertemuan-pertemuan tertentu. Nah, kita lihat jadi istilahnya adalah sinkron dan asinkron ya, seperti yang menjadi judul dari materi ini ya. Sinkron itu dosen dan mahasiswa bertemu pada saat yang sama. Pokoknya kalau waktunya sama ya sinkron gitu. Kalau yang tidak sama tidak sinkron, tapi bukan tidak sinkron dalam arti negatif. Dosen bertemu pada saat yang sama ini sinkron sebagaimana dalam kelas namun menggunakan video call. Ini sinkron daring namanya Bapak Ibu. Kalau sinkron luring, dosen dan mahasiswa bertemu pada saat yang sama dan pada tempat yang sama. Nah, kalau sinkron daring, mereka bertemu pada saat yang sama pada tempat maya atau ruang maya yang sama dengan menggunakan telekonferensi. Nah, ketika menggunakan sinkron daring, Bapak Ibu menyampaikan perkuliahan secara sinkron daring, LMS bisa digunakan sebagai pelengkap. Misalkan materi diletakkan di sana, kemudian daftar hadir diisi silakan di LDIRU seperti yang kita lakukan sekarang. Kemudian pembelajaran dalam satu semester tidak harus semuanya menggunakan Zoom, Bapak Ibu. Jadi, maaf saya batuk. Pembelajaran dalam satu semester tidak harus semuanya menggunakan Zoom atau dalam mode sinkron. Dalam satu semester 14 pertemuan, bisa kita membuat semuanya sinkron. Jadi setiap jamnya kuliah kita hadir dalam ruang Zoom dan memberikan materi kepada mahasiswa. Tapi tidak harus seperti itu. Kita juga bisa membuat pembelajaran yang asinkron, yang kita tidak hadir dalam tatap muka secara langsung, tapi mereka bisa belajar mandiri dan bisa mencapai capaian pembelajaran yang dituliskan dalam RPS. Kemudian apa yang dimaksud dengan asinkron? Jadi kalau kebalikannya sinkron tadi tempat sama waktu sama. Kalau sinkron luring tempat sama waktu sama. Kalau sinkron daring waktu sama tempat maya yang sama, ruang maya yang sama. Kalau asinkron waktunya tidak sama. Mahasiswa A dan mahasiswa B bisa belajar pada waktu yang berbeda. Walau katakanlah kita set jadwalnya misalkan hari ini jam 8. Hari ini jam 8 kita berikan materi sebelumnya. Nah, silakan mereka melakukan aktivitas-aktivitas pembelajaran pada hari ini dengan melihat objek-objek pembelajaran yang sudah kita berikan pada halaman LMS ya. Dalam hal ini LDIRU. Misalkan mereka harus menonton video selama berapa menit, video A, video B, kemudian mereka membuka slide, kemudian mereka melihat link, contoh, mereka membuka halaman yang lain, dan sebagainya. Akhirnya mereka harus membuktikan capaian pembelajaran yang sudah kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukannya harus tercapai capaian pembelajarannya. Jadi dosen menyediakan objek-objek pembelajaran untuk diikuti mahasiswa yang nanti akan ada proses assessment terhadap capaian pembelajaran mahasiswa masing-masing. Nah, ini kecepatan belajar mahasiswa tidak sama. Ada mahasiswa A yang sangat cepat belajarnya, mungkin 2 jam sudah selesai. Tapi ada mahasiswa yang mempelajari satu hal mungkin 3 jam tidak ngerti-ngerti, mungkin perlu waktu tambahan. Maka
pembelajaran asinkron ini akan lebih fleksibel, Walaupun disarankan tidak lebih dari 1 hari bisa harus diakses mahasiswa ya, karena besoknya mahasiswa itu akan punya jadwal yang lain lagi dari perkuliahan yang lain itu. Jadi kita tidak membebani dengan begitu berat ya. Jadi 1 hari ini selesaikan, tapi waktunya kita perpanjang sampai jam 12 malam gitu. Jam 12 malam silahkan kerjakan tugasnya, ditutup misalkan ada kuis, kita tutup sampai jam 12 malam. Jadi dalam 1 hari ini dari jam 8 sampai jam 12 malam silahkan belajar kapan saja, selama apapun yang dibutuhkan oleh mahasiswa, tergantung kecepatan belajarnya masing-masing. Intinya nanti jam 12 malam, capaian pembelajaran yang tertulis dalam dokumen RPS itu sudah dicapai yang dibuktikan melalui kuis tadi. Jadi ada fleksibilitas bagi mahasiswa, tapi 1 hari itu diselesaikan, karena besok dia mungkin akan menghadapi pembelajaran yang lain ya, pembelajaran asinkron lain. Nanti bertumpuk-tumpuk, manajemen waktunya akan repot bagi mahasiswa sendiri. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, di sini ada learning management system ya. Learning management system akan menjadi sangat berguna, akan menjadi sangat penting untuk diisi ya, Jadi akan diisi dengan standar-standar atau konten-konten yang selain dari materi objek pembelajaran juga beberapa hal yang seperti absen, kuis dan lain-lain gitu. Tapi kalau dijadikan sebagai pelengkap, misalkan Bapak Ibu menyampaikan secara Zoom, 14 pertemuan Zoom, tapi ya secara sebagai pelengkap ya absen bisa dilakukan di Eldiru, kemudian materi bisa diambil di download dari Eldiru. Nah, untuk sistem kita di Unsud, Eldiru itu terintegrasi untuk absennya dengan SIA ya. Integrasinya bisa semi otomatis ya. Semi otomatis itu kalau Bapak Ibu membuat jadwal yang berbeda dengan jadwal yang ada di SIA, misalkan kuliah jam 8, Bapak Ibu membuat link absennya jam 12 siang gitu. Itu mungkin harus ditarik manual ya, Tapi kalau sama dengan jadwal yang ada di SIA, maka itu akan ditarik otomatis oleh SIA data absen. Ini akan memudahkan Tendik juga dalam hal mengelola absen ya, tidak diisi manual seperti ketika kita luring dulu kan, sistem SIA kita kan ada absen mahasiswa ya. Biasanya mereka para Tendik akan melihat daftar absen yang di kertas itu, kemudian diklik masing-masing di halaman di SIA-nya itu ya, ada halaman khusus absen. Nah, kalau sudah tertarik otomatis mereka akan bisa langsung mencek yang agak aneh saja, misalkan ada yang belum ada, itu bisa hanya itu saja yang diperhatikan, tapi secara umum sudah oke. Nah, kalau dulu saya terutama membuat prasyarat. Jadi karena kelas asinkron itu tidak tatap muka langsung, maka saya buat syarat mahasiswa itu akan bisa absen, akan bisa mengisi kehadiran setelah menyelesaikan kuis. Artinya dia menyelesaikan pembelajarannya yang dibuktikan dengan assessment nanti. Nah, kalau assessment itu sudah dilakukan, berapapun nilainya dia bisa mengisi absen. Tapi kemarin kami baru rapat dengan LPTSI untuk penarikan data absen dari Eldiru. Kalau bisa dibuat yang yang sama dengan jadwal kuliahnya di SIA gitu. Oke lah kalau begitu ya, kita bisa silakan asinkron bisa, tapi silakan isi absen pada jam kuliahnya. Nah, setelah itu mereka mau mempelajari bahan-bahannya bisa kapan saja dalam 1 hari itu atau seberapa lama terserah pada mahasiswa. Tapi isi absennya pada saat jam yang jadwalnya sama seperti di SIA. Jadi akan ditarik secara otomatis seperti itu. Ini teknisnya Bapak Ibu. Oke. Ini yang dimaksud dengan asinkron. Jadi kita menyediakan kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang kemudian kita berikan kuis atau kita berikan penugasan. Nah, kalau penugasan kita tidak bisa langsung nilai pada hari itu, mungkin kita perlu waktu 1 minggu. Tapi penugasan ini juga akan mencerminkan apakah capaian pembelajaran itu bisa tercapai atau tidak dari materi yang kita berikan. Ini ada perbedaannya. Pada sinkron, mahasiswa menyaksikan dosen mengajar di kelas atau video call, sedangkan asinkron, mahasiswa mempelajari materi yang disampaikan dosen menggunakan LMS. Kemudian ketika sinkron, ketika dosen selesai mengajar, mahasiswa biasanya selesai belajar. Jarang mungkin kita mendapatkan mahasiswa yang tidak ngerti gitu, mungkin dia cari-cari lagi. Walaupun ada ketika sinkron, mereka berkata, saya tanya, apakah mereka mengerti? Apakah ada yang masih bingung? Saya masih bingung itu Pak, yang dibicarakan apa? Oke lah,
oke, tidak apa-apa. Tapi kuliahnya direkam gitu, kuliahnya direkam. Kalau kemarin dari Bu Alia itu yang dari ITB ya, dari ITB itu mengatakan pembelajaran sinkron ini dalam mode daring itu biasanya berjalan lambat karena kalau kita tatap muka langsung dalam kelas itu kan kita bisa melihat papan tulis dan sebagainya, mungkin bisa cepat menangkap. Tapi kalau dalam kondisi daring, sinkron menggunakan Zoom atau Gmeet, kita harus lambat-lambat biar supaya masih bisa mencerna. Kemudian diselingi ada micro teaching, micro learning ya. Micro learning itu maksudnya satu topik itu bisa dipecah-pecah menjadi subtopik yang kita kasih jeda dengan kegiatan yang tidak serius ya, misalkan ice breaking atau bertanya kepada mahasiswa atau malah mungkin bercanda dan sebagainya gitu ya. Nah, itu namanya micro learning. Kemudian akan lebih lama waktunya daripada waktu yang biasa ketika di dalam kelas gitu. Tapi kalau menurut saya tidak lama pun tidak apa-apa. Kita bisa secepat mungkin karena memperhatikan bandwidth mahasiswa, kita bisa secepat mungkin menyampaikan materi secara sinkron, tapi kemudian kelasnya kita rekam, sehingga ketika tidak mengerti, kan biasanya kita tanya kalau tidak mengertinya di mana, itu juga bingung lagi. Saya tidak mengertinya di mana, mahasiswa tidak tahu apa yang dia tidak tahu gitu. Lebih bahaya itu kan. Nah, kalau mereka tidak tahu apa yang dia tidak tahu, silakan nanti videonya diakses lagi, slide-nya dipahami lagi. Nah, itu mahasiswa akan melakukan pembelajaran mandiri asinkron setelah dia menerima materi secara sinkron gitu ya. Nah, dalam kondisi asinkron kita tidak melakukan pertemuan Zoom atau pertemuan Gmeet, tapi kita memberikan materi-materi atau objek-objek pembelajaran yang akan diakses oleh mahasiswa, yang akan dijadikan kegiatan pembelajarannya atau kegiatan belajarnya, dan selama materi itu belum dipahami, maka aktivitas belajar dikatakan belum selesai. Tapi kalau mahasiswa nekat, pokoknya saya baca sekilas, kerjakan kuisnya. Nah, kuisnya hancur nilainya, 3, gitu, 30 gitu, harusnya 100. Nah, itu boleh-boleh saja kita kasih kesempatan sekali lagi dia untuk mengerjakan. Jadi dalam pembelajaran kita bisa Oke. Ya. Tadi kita sampai mana nih? Oh, mohon maaf, saya share lagi ya. Ya, tadi ada kuis untuk mengukur capaian pembelajaran mahasiswa. Kalau dalam mode pembelajaran, bukan dalam mode ujian ya Bapak Ibu, itu kita bisa boleh saja kita berikan berkali-kali kesempatan mahasiswa menjawab. Pokoknya sampai dia dapat nilai yang tinggi ya, itu mereka dikatakan sudah tercapai capaian pembelajarannya. Bisa 3 kali, bisa 2 kali. Kalau kita kasih batasan 3 kali, mereka kan akan tahu, lihat di LDRU, kuis ini bisa diselesaikan dalam percobaan 3 kali menjawab. Jadi percobaan pertama mereka masih coba-coba, sehingga mereka ketika melihat soal itu, tahu yang saya harus perdalam apa, konsep yang belum saya paham apa. Jadi nanti dia balik lagi prosesnya ke materi pembelajaran atau objek pembelajaran yang kita sediakan. Kemudian dia belajar lagi, kemudian pas percobaan kedua mungkin nilainya naik, percobaan ketiga dia belajar lagi nilainya naik. Nah, di situ kita katakan kalau mencapai batas tertentu, katakanlah 60 atau 70, dia sudah bisa mencapai capaian pembelajarannya. Nah, kalau dalam sinkron sulit untuk melakukan pengukuran capaian pembelajaran karena ada kendala waktu. Biasanya dulu memang ada Bapak Ibu yang dosen-dosen yang memberikan kuis di awal materi ya, untuk mereview materi sebelumnya, apakah mereka paham atau tidak, apa masih ingat atau tidak, karena ini akan mengantarkan atau menjadi dasar dari materi yang pada hari ini katakanlah. Namun untuk mengerjakan kuis sendiri waktu setengah jam katakanlah, setengah jam kalau satu SKS berapa menit sudah terambil 30 menit gitu. Nah, itu ada kendala waktu sehingga sulit melakukan pengukuran capaian pelajaran ketika kondisi kelas sinkron ya. Nah, namun ketika asinkron mereka diberi fleksibilitas waktu tergantung kecepatan belajarnya untuk mengakses kuis dan memberikan kinerja pembelajarannya seperti apa. Nah, jadi pembelajaran itu pada asinkron tergantung dari kecepatan belajar mahasiswa. Nah, jadi pada asinkron ini Bapak Ibu tidak harus hadir dalam ruang Zoom atau tidak harus hadir di kelas kalau luring ya. Jadi susun saja materi, dan terutama objek-objek pembelajarannya, agar setelah disusun itu Bapak Ibu bisa memperkirakan mahasiswa ini bisa
mencapai capaian pembelajaran yang dituliskan pada RPS. Nah, kemudian ini ada dari Khairuman yang sekarang dosen UNJ ya, bertugas di Belmawa bagian pembelajaran ya, tim Spada juga. Jadi ada sinkron yang sama waktu tadi, intinya sama waktu ya, asinkron yang tidak sama waktu. Sinkron ini ada sinkron langsung dalam kelas luring, belajar pada waktu dan ruang yang sama. Kemudian ada sinkron maya, seperti yang kita lakukan sekarang, belajar pada waktu yang sama dan ruang maya yang sama. Tapi ruang fisik yang berbeda, tapi ruang maya yang sama. Kemudian ada asinkron mandiri. Asinkron mandiri ini mahasiswa belajar kapan saja, mahasiswa bisa mendengarkan, menonton, mempraktekkan, mensimulasikan, atau latihan dengan memanfaatkan objek belajar, misalkan ada software dan seterusnya, materi digital ya, dia jadi mengolah materi digital tertentu sehingga dia bisa mempelajari sebuah atau mendapatkan sebuah kompetensi atau capaian pembelajarannya tercapai. Jadi ini asinkron mandiri yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, dalam hal ini tugas kita sebagai dosen adalah menyiapkan materi-materi atau objek-objek pembelajaran yang akan dilakukan atau dikerjakan oleh mahasiswa. Misalkan kemarin ada pembelajaran elektronika dan instrumentasi ya, dalam mata kuliah kami di Teknik Pertanian. Nah, di sini kami memberikan satu link ke arah software untuk membuat rangkaian dan menguji tegangan yang keluar, yang masuk berapa, yang keluar berapa, sinyalnya seperti apa. Ya. Katakanlah satu daya, ada dioda, ada kapasitor dan sebagainya. Tegangan masuk, tegangan DC terlihat kalau kita simulasikan di software tersebut, softwarenya software online, kita klik, tegangannya itu bolak-balik itu, seperti sinusoidal. Tapi ketika masuk ke komponen-komponen, ada dioda, penyeara, dan sebagainya, ada kapasitor, masuk keluarannya nanti ada tegangan yang mendekati lurus ya, ada agak ripple sedikit, tapi dia kita anggap sebagai DC gitu ya, seperti baterai gitu ya, 5 volt ya 5 volt, terus seperti itu. Nah itu dia dengan adanya software tersebut, mereka menjadi objek pembelajaran, mereka bisa mensimulasikan berbagai rangkaian. Gitu. Coba rangkaian ini, dan seterusnya gitu. Kemudian juga kita berikan video, kemudian kita berikan worksheet ya, atau lembar kerja untuk dikerjakan, dan seterusnya, sehingga bisa mereka mendapatkan capaian pembelajaran yang diinginkan. Kemudian juga ada asinkron kolaboratif. Jadi aktivitas belajar yang diantaranya difasilitasi dengan forum diskusi, mailing list, penugasan, dan lain-lain gitu. Seperti tadi contohnya mengelola dokumen yang sama atau mengisi dokumen yang sama dalam Google Doc gitu. Ini mungkin Bapak Ibu juga bisa manfaatkan untuk menulis paper kolaborasi ya. Kalau Google Doc itu kan kita ketik di sini, nanti si pihak yang berkolaborasi dalam dokumen itu juga bisa melihat apa yang kita ketik, bahkan nama yang ngetiknya juga ketahuan. Kalau ada 3 orang yang ngetik bersama-sama, 3 orang nama itu ketika bekerja bersama kelihatan lagi ngetik apa gitu, seperti itu. Nah itu juga bisa kita berikan aktivitas seperti itu, membuat laporan kepada mahasiswa ya, membuat laporan dengan kolaboratif. Nah ini mode sinkron dan asinkron. Nah kemudian bagaimana kita menentukan dalam satu semester topik mana saja yang akan kita tetapkan menjadi sinkron dan asinkron. Topik mana saja, kita harus membuat asesmen terhadap materi perkuliahan kita, terhadap RPS kita. Apa sih tujuan atau capaian pembelajaran yang kita inginkan dari topik ini, dari topik yang berikutnya, dari topik yang berikutnya lagi, dan seterusnya. Sehingga kita bisa melakukan, oh ini harus kita lakukan secara luring, katakanlah. Oh ini harus kita lakukan secara sinkron daring. Oh ini tidak perlu luring dan tidak perlu sinkron. Ini juga cukup dengan asinkron, dengan aktivitas pembelajaran itu bisa tercapai. Kira-kira seperti itu. Yang pertama, kita lihat apakah ini memerlukan praktek, apakah materi ini, topik ini memerlukan praktek. Kalau ya, kita bisa pertanyakan lagi, apakah bisa digantikan dengan aktivitas pembelajaran yang lain? Kalau misalkan tidak bisa, ini juga ketika tidak memerlukan praktek, apakah memerlukan partisipasi langsung atau demonstrasi? Kalau iya, apakah ini bisa digantikan, demonstrasinya itu bisa digantikan dengan aktivitas pembelajaran lain? Seperti halnya tadi merangkai rangkaian catu daya gitu, bisa digantikan dengan merangkai dalam software. Itu, oh ternyata bisa. Nah kalau bisa, kita bisa melakukan pembelajaran
Kalau tidak bisa, kita melakukan pembelajaran sinkron langsung. Kita harus ketemu, walaupun dengan protokol kesehatan kita harus ketemu. Tapi kalau bisa, kita misalkan praktikum merangkai rangkaian listrik, kita bisa gandingkan dengan software, kemudian kita simulasikan rangkaian itu outputnya seperti apa. Kalau bisa digantikan, maka kita bisa melakukan pembelajaran secara daring atau asinkron melalui aktivitas pembelajaran yang kita masukkan ke dalam LMS. Nah, jadi itu adalah dasar kita memilih metode pembelajaran atau mode pembelajaran yang akan kita terapkan adalah sinkron atau asinkron. Jadi tidak harus selalu dalam satu semester 14 pertemuan itu semuanya harus Zoom atau harus Jimit pada jadwal yang sama, tidak harus seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa menyusun objek-objek pembelajaran sehingga bisa diikuti mahasiswa dengan adanya quiz untuk assessment untuk melihat capaian pembelajarannya. Ini bisa kita katakan bisa menggantikan Zoom yang harus selama beberapa menit tersebut ya. Jadi dengan capaian pembelajaran yang kurang lebih mungkin lebih baik daripada yang Zoom. Ketika mereka Zoom kan kita tutup kamera, mereka semua tutup. Kita ngomong seperti ngomong dengan tembok ya, tutup kamera, kemudian ketika dipanggil-panggil, loh kok nggak nyaut-nyaut, ini mungkin ditinggal tidur. Setelah 1 menit baru dia nyaut, buka kamera, jilbabnya miring gitu. Oh ini berarti habis ngapain gitu, tidur-tiduran apa-apa gitu. Seperti itu. Jadi pada awalnya memang ketika itu ya saya agak kesel ya, kita mungkin Bapak Ibu juga merasakan hal yang sama, saya rasanya malah tidak diperhatikan dan sebagainya. Tapi lama-kelamaan ya sudahlah gitu. Yang penting saya menjalankan kewajiban saya gitu. Mereka harusnya menjalankan kewajiban mereka dengan belajar gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, tapi kalau digandingkan asinkron ya mereka sibuk sendiri gitu. Jadi belajar aktif atau student center learning ya. Nah, bagaimana komposisi asinkron dan sinkron dalam satu semester? Jadi dikatakan tidak ada golden formula, tidak ada formula yang emas. Jadi kita tidak bisa mendapatkan 4 sinkron, 10 asinkron gitu, atau 4 asinkron, 10 sinkron, tidak ada. Jadi tergantung dari mata kuliahnya seperti apa, kebutuhan mata kuliah seperti apa, kebutuhan transfer nilai juga seperti apa, karakter, soft skill, dan sebagainya. Dan itu juga tergantung dari kebijakan. Ketika BEL mau mengeluarkan kebijakan, ya mau tidak mau kita harus ikut. Katakanlah mereka mengeluarkan kebijakan 7 sinkron, 7 asinkron, ya sudah kita ikuti. Kalau mereka bilang, pokoknya 14-14-nya harus asinkron. Jadi silakan Bapak Ibu mencari materi, menyusun LMS-nya sebagus mungkin. Tinggal kalau mau ketemu diskusi saja, diskusi secara sinkron. Kalau mau sinkron ya diskusi gitu. Jadi 14 asinkron yang diselingi dengan diskusi atau flip ya. Jadi materi disediakan, kemudian diskusinya sinkron. Nah itu yang seperti yang kita baca artikel kemarin ya dari Kemdikbud juga, dari Dikti, bahwa pembelajaran yang sekarang diarahkan tidak menyampaikan materi di kelas atau tidak menyampaikan materi secara sinkron, tapi materi sudah ada di semua di internet gitu. Berikan komposisi materi yang Bapak Ibu ingin dicapai, capaian belajarnya yang di kelas itu atau pertemuan sinkron itu hanya untuk diskusi atau membahas kasus itu seperti itu. Seperti yang diarahkan. Dan tampaknya modelnya atau trennya akan ke arah sana gitu ya. Jadi karena kita tidak bisa mengalahkan Google tadi ya, kita tidak bersaing dengan Google. Kemudian juga bagaimana menentukan komposisi ini dari tadi selain dari materi mata kuliah yang Bapak Ibu sangat pahami bagaimana harus sinkron, apakah harus asinkron di materi-materinya, juga kita pertimbangkan kuota mahasiswa. Juga ini penting ya, kelas yang terpaksa dilaksanakan ketika libur, ketika ada saja kan hari Selasa depan atau hari Rabu besok ya, Rabu besok libur. Misalkan ada kuliah kan, kita tidak bisa mencari waktu pengganti ya. Ya tidak usah dicari waktu pengganti, buat saja kelasnya dalam asinkron. Karena ketika dilaksanakan dalam waktu libur, kita dalam tanda kutip melanggar hak mahasiswa juga gitu ya. Saya kemarin dengar teman saya di Eropa itu cerita, pokoknya kalau di luar jam kerja, itu ada yang mengirim email tentang pekerjaan itu juga salah gitu. Sudah salah gitu, jadi tidak boleh itu. Di luar jam kerja mereka harus istirahat ya. Tapi kalau di kita mungkin kerja dan tidak kerjanya, jam kerja dan tidak kerjanya mungkin campur ya. Ketika jam kerja nonton YouTube, ketika tidak jam kerja kita mengerjakan slide gitu misalnya. Itu mungkin ada fleksibilitas, banyak fleksibilitas di kita ya. Tapi untuk mahasiswa kita semaksimal mungkin ketika libur, ketika harus menyampaikan kuliah ketika libur, gunakan mode asinkron sehingga mereka bisa banyak fleksibilitas di sana, tidak begitu terbebani. Nah, ini ada mungkin sudah hampir habis ya, pengelolaan objek pembelajaran.
Kemudian objek pembelajaran itu, materi-materi pembelajaran itu dosen tidak harus selalu menjadi kreator, tapi akan lebih baik kalau dosen membuat sendiri, tapi juga bisa menjadi kurator. Kurator itu adalah dia bisa mengambil konten-konten publik atau konten-konten dengan copyright, tapi dengan tetap memperhatikan etika akademik. Ini saya berikan contoh dan pembanding ya, pengisian LMS untuk mode asinkron. Kita berikan judul atau topik mode perkuliahan. Nah, yang ini administratif jurnal perkuliahan. Saya harapkan kalau Bapak Ibu sudah mengisi jurnal perkuliahan, kan jurnal perkuliahan itu biasanya digunakan, mungkin saya salah, tapi kalau tidak salah akan digunakan bagi tendik untuk mengisi informasi remun ya, barangkali ya, saya mohon maaf kalau salah. Jadi kalau misalkan di tengah semester Bapak Ibu dibagikan form jurnal perkuliahan, karena mereka harus menginput data remun atau data jam pembelajaran dan sebagainya, itu harus segera direspon cepat atau tidak berimbas kepada pendapatan barangkali ya. Namun kalau Bapak Ibu sudah mengisi di sini, mereka akan selama ini sudah dilatih dan akan kita terus latih untuk melihat kelas Bapak Ibu semua, kelas asinkron Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu menuliskan informasi di sini jurnal perkuliahan, maka mereka sudah bisa mengakses ini siapa yang mengajar pada hari ini, katakanlah. Jam berapa saja, apa metode yang digunakan, berapa mahasiswa yang hadir. Ini nanti bisa dilihat di menu absensi di kehadiran ya. Kemudian ada pengantar topik, pesan pembelajaran, dan sub CPMK. Ini juga perlu kita sebagai fasilitas kepada mahasiswa, kita beritakan apa yang akan mereka pelajari. Kemudian ada presensi kehadiran mahasiswa, bisa ditaruh di sini, bisa taruh di bawah. Kemudian ini yang penting, objek-objek pembelajaran atau bahan ajar digital. Jadi mungkin tadi intinya kalau perancangan kelas itu harus variatif ya. Variatif tidak hanya slide yang kita copy ke sana, yang kita upload ke sana, tapi juga kita berikan video, kita berikan dengan lama waktu tertentu ya. Tentu tidak 2 jam, kecuali rekaman perkuliahan. Kemudian berikan interaktivitas antara dosen dan mahasiswa, antar sama mahasiswa dengan menu forum, atau juga ini bisa digantikan dengan forum diskusi sinkron dengan Gmeet. Jadi belajarnya mereka asinkron, tapi ketika diskusi kita lakukan secara asinkron, apa yang tidak dipahami, apa yang harus kita pelajari lagi, apa yang harus kita perdalam, apa yang akan ditanyakan baru kita diskusikan di dalam ruang Zoom atau Gmeet. Kemudian juga ini kuis atau penugasan atau ya tidak, dan kalau dan itu berat sekali, kuis dan penugasan, sudah kuis penugasan lagi. Tapi kalau kuis atau penugasan, maka Bapak Ibu bisa memberikan kuis, bisa pilihan berganda itu langsung dikoreksi otomatis, atau memberikan penugasan akan kita koreksi sendiri ya di pekan depan, dan harus berikan feedback kepada mahasiswa. Nah ini contoh Coursera ya, Coursera itu satu platform pembelajaran daring, platform kursus online yang sangat terkenal sekali. Kalau di UGM kemarin informasi dari Bu Suning, waktu ada acara workshop atau apa, itu ada mahasiswa yang mengambil kursus di Coursera dan diakui sebagai SKS untuk mata kuliahnya. Jadi mengambil kursus di Coursera dan dia klaim sebagai SKS di mata kuliahnya, dia bisa mendapatkan itu. Nah kita mungkin belum ada kebijakan seperti itu, atau belum ngeh. Yang kita pikirkan adalah mata kuliah dari prodi lain ya dalam satu universitas, misalnya dari teknik pertanian ngambil ke teknik elektro dan sebagainya. Tapi belum terpikir atau belum terlihat mengenai mengambil kursus online yang apa namanya, yang capable ya, bukan capable, apa istilahnya, yang kualitasnya sudah diakui gitu, katakanlah seperti itu. Karena UGM sendiri pun, nah di kursus ini sama seperti yang tadi, cuma mungkin tidak ada jurnal perkuliahan karena mereka tidak terikat administratif ya. Ada judul, ada pengantar topik atau pesan pembelajaran, ada objek pembelajaran. Nah, di sini kalau kita lihat tidak satu video yang panjang sekali, tapi introduction 11 menit, kemudian ada key concept dalam machine learning 13 menit, tool untuk machine learning 4 menit, example learning problem 12 menit dan seterusnya. Kemudian ada reading berapa, reading ini diperkirakan diselesaikan dalam waktu 10 menit dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ini quiz ya. Kuis untuk menilai capaian belajar. Nah, kuis ini saya termasuk pernah mencoba sampai lulus ya, sampai dapat 1 sertifikat untuk mata kuliah ini, untuk kursus ini.
Dan kuis ini tidak main-main. Jadi dia mempunyai target yang dikatakan lulus modul ini untuk minggu ini, topik ini, itu mendapat nilai 80. Nah, kemudian itu kan pemrograman. Pemrograman itu dicek secara otomatis oleh sistem. Salah input atau salah hasil itu ketahuan salah langsung. Kita bisa kadang-kadang kalau kita hitung jumlahkan waktu yang diperlukan untuk mengakses materi-materi ini mungkin tidak sampai 2 jam. Tapi ketika mengerjakan kuis kita bisa seharian gitu. Wow, ini ternyata salah-salahnya di mana? Oh, saya kurang belajar ini, belajar lagi salahnya di mana. Nah, ini sangat menarik karena kita yang kita inginkan masa itu belajar itu seperti itu gitu. Jadi mereka bisa mencapai capaian pembelajarannya. Nah, kalau di UII itu kemarin kita sempat studi banding ke UI, dosen-dosen itu diberikan dana untuk mengikuti platform kursus online seperti ini sampai lulus gitu. Satu kursus online mungkin 4 minggu atau 1 bulan ya, sampai lulus untuk merasakan bagaimana caranya atau bagaimana rasanya belajar online sehingga dia bisa punya rancangan sendiri terhadap mahasiswa atau punya empati terhadap mahasiswa seperti itu, punya strategi terhadap mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran. Baik, terima kasih. Saya sudah lewat 1 menit. Mungkin Pak Wastu akan meneruskan atau diberikan tanya jawab dulu? Pak Wastu sudah masuk belum? Pak Wastu belum. Kalau belum ada, mungkin kalau ada Bapak Ibu yang ingin berdiskusi atau menyampaikan pengalaman, dipersilakan. Masuk sekarang ya Pak. Ini Pak Wastu nggak? Lanjut materi saya atau nanti nunggu? Oh, 5 menit ya Pak, 5 menit untuk sebentar kalau ada yang ingin didiskusikan. Monggo Bapak Ibu, kalau ada yang ingin didiskusikan, ada yang harus dikonfirmasi. Assalamualaikum Pak, mau tanya. Monggo Pak, waalaikumsalam. Untuk absensi itu kalau kita misalnya nggak setting sama sekali, mereka mahasiswa bisa isi nggak secara otomatis? Nggak bisa Pak, kalau absen kita harus setting jamnya kapan, harinya kapan, baru mereka bisa mengisi. Kalau kita nyetingnya 1 kali untuk seluruh acara boleh nggak? Bisa nggak? 1 kali untuk 1 acara itu maksudnya 1 topik ya? 1 minggu itu bukan 1 acara, maksudnya 1 kali. Katakan saya 1 hari, saya dari awal sampai 14 pertemuan, bisa nggak? Kalau itu sebaiknya dihindari Pak, atau malah mungkin jangan karena saya tidak tahu algoritmanya LPTS untuk menarik absen seperti apa, tapi yang disupport sekarang itu yang per materi, per topik itu 1 link absen gitu. 1 link absen. Oh gitu, jadi nggak bisa sekaligus ya, daripada tiap kali nyiapkan gitu. Iya. Kalau saya sarankan mungkin 1 kali tambahkan absen, kemudian di-copy ke bawah, nanti masalah menambahkan sesinya tinggal ketika waktunya ya tinggal nih diklik, kemudian tambahkan sesi tanggal jamnya berapa gitu. Karena sesuaikan juga dengan jadwal di SIA-nya, jadwal perkuliahannya. Gitu. Ya, udah, makasih. Ini ada Pak Endang Hilmi, bagaimana strategi terbaik dalam mengkombinasikan sinkron dan asinkron, terutama materi-materi yang menggunakan software atau perhitungan. Nah, ini sangat menarik ya, Pak Endang Hilmi. Jadi, software atau perhitungan itu ya mungkin Pak Endang bisa memberikan demo atau memberikan bagaimana penggunaan software. Kemudian kalau perhitungan juga, saya kemarin juga pengalaman dengan perhitungan hidrologi ya, perhitungan analisis frekuensi gitu. Saya berikan contoh, kemudian saya berikan tugas. Tapi pemberian contohnya tersebut dalam mode sinkron ya. Tapi sebenarnya kalau saya rekam video itu juga, ada yang saya rekam video itu juga asinkron. Jadi intinya kalau kita tidak memerlukan keterlibatan muscle memory atau aktivitas fisik ketika belajar, kita bisa gunakan semuanya asinkron. Tapi yang jelas interaktivitas tetap diperlukan. Jadi engagement antara dosen dan mahasiswa tetap diperlukan, bisa jadi untuk transfer nilai, bisa jadi untuk mahasiswa tidak merasa sendiri ya, tidak merasa diabaikan gitu atau diautopilotkan dalam tanda kutip. Jadi hitungan atau software perhitungan itu bisa kita gunakan asinkron juga. Namun yang jelas dalam 1 semester harus ada interaktivitas, termasuk juga
interaksi ketika dalam grup WA dan lain sebagainya ya, walaupun tidak harus dengan Zoom. Kemudian ini Amelia Bu atau Pak ini dari kedokteran gigi izin 1, apakah LDIRU bisa memfasilitasi penilaian kegiatan bukan assignment, semisal kegiatan diskusi kelas kecil supaya dapat terdokumentasi dengan komprehensif dan pembelajaran yang lain terkait dengan mengenai rubrik dengan cara men-set nilai setiap komponen. Nah ini sangat teknis sekali ya Bu. Nanti mungkin Pak Wastu akan bisa memberikan ini, misalkan forum itu dinilainya seperti apa, kemudian rubriknya nanti besok sama Bu Zaro akan diberikan menyusun rubrik. Teknisnya juga barangkali Pak Wastu bisa memberikan ya. Kalau tidak salah forum itu bisa dinilai, kemudian nilai itu masuk ke dalam gradebook ya. Selama ini gradebook. Selama ini juga saya menilai ujian, menilai tugas itu di dalam LDIRU, nanti akhirnya saya download gradebook, kemudian diedit sendiri di Excel gitu. Jadi semuanya sudah ada di gradebook gitu. Untuk absensi dibuat 1 kali di awal atau 7 atau 14 pertemuan, itu sebaiknya, bukan sebaiknya ya, buat 1 kali topik, 1 pertemuan itu 1 absensi. Ini terkait dengan algoritma juga mungkin ya. Kalau kita ingin otomatis ya barangkali bisa buat seperti itu. Kalau tidak mungkin akan perlu manual untuk menginputnya ke dalam sistem. Bagaimana cara membuat self-assessment mahasiswa dalam kelompok di LDIRU? Nah ini yang juga belum saya telusuri lebih jauh ya, belum saya observe bagaimana membuat self-assessment mahasiswa. Nanti mungkin kita bisa pikirkan sama-sama bagaimana cara memantau dan memberikan penilaian dalam asinkron kolaboratif. Nah itu. Jadi asinkron kolaboratif juga bisa menggunakan self-assessment dari mahasiswa ya, karena mahasiswa bekerja dalam kelompoknya dan dia bisa melihat bagaimana temannya berkinerja ya dalam pekerjaan tersebut, dalam kolaborasi tersebut. Nah ini juga, jadi jawabannya yang pertama itu dengan memberikan self-assessment mahasiswa ya, peer assessment antara mahasiswa sendiri. Yang berikutnya bagaimana cara membuat grup diskusi yang hanya bisa diakses oleh kelompok mahasiswa tertentu, dari bagaimana cara membuat tugas dan ujian esai di LDIRU dengan catatan penilaian cukup mudah. Ini banyak yang teknis. Ini terima kasih Pak Tri. Ini sangat bagus sekali. Nanti mungkin akan dibahas di topik-topik selanjutnya ya, yang ini yang sangat teknis seperti ini. Tapi ini juga mudah-mudahan akan dengan adanya hal-hal teknis seperti ini akan memudahkan kita dalam mengelola pembelajaran ya, mengelola kelas dalam asinkron dalam LDIRU. Baik, saya rasa sudah 8 menit saya mengambil waktu Pak Wastu.